kalau kita membaca hadis dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya teksnya, tapi konteksnya juga harus kita pahami. Dulu pada masa Rasul, kita baca dalam kitab-kitab yang sahih bahwa kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu qadha hajat, ya, atau ke kamar mandi, dia pergi ke tempat yang jauh. Dia cari munhadir. Munhadir itu semacam bagian dari gurun pasir yang rendah. Jadi kalau kita ke situ nggak kelihatan sama orang. Dia lebih rendah daripada daripada bagian-bagian yang lain. Nah, begitu sampai munhadir, menunaikan hajatnya, lalu kemudian ditutupi, istinja, beliau kembali ke rumah. Semua orang Madinah seperti itu. Kenapa orang Madinah seperti itu? Yastakzirun, karena mereka merasa bahasa kita itu apa ya? Merasa jijik kalau ada kotoran dalam rumah. Jadi nggak ada WC dalam rumah. Dan itu ada dalam hadis-hadis sahih. Nah, kalau kita hanya baca teks dari hadis itu, kita akan cari taman di sini ya. Setiap orang kita akan cari bukan di dalam rumahnya dia buang hajatnya, tapi cari tempat. Ya, mungkin tempatnya agak turun sedikit, yang agak tersembunyi di kebun-kebun, di taman-taman. Tapi kan bukan seperti itu. Nah, di sini bagian yang kata para ulama al-'adatu muhakkamatun. Jadi ada teks-teks hadis itu yang harus kita lihat dari konteks masa pada waktu itu. Sama seperti pergi ke masjid dan sholat dengan menggunakan sepatu atau sendal. Pada masa Rasul itu selalu pakai sendal. Ada satu kejadian di mana Rasul melepas sendalnya. Dan itu jadi pertanyaan para sahabat. Maka ketika selesai sholat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, kok Bapak lepas sendal sih?" Apa kata Rasul? "Saya dibisiki oleh Jibril bahwa ketika jalan ke sini sepatu saya itu menginjak najis. Maka saya lepaskan." Jadi kalau di masjid sekarang kita ini kaidahnya adalah melepas sepatu. Kalau pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kaidahnya ya pakai sepatu. Tapi itu bukan berarti ada orang datang ke masjid ini kemudian tiba-tiba masuk dari luar pakai sepatu lalu sholat dengan sepatu. Begitu diprotes, kenapa kok pakai sepatu? Ya ini kan hadisnya bahwa pada masa Rasul itu semua kalau sholat di masjid itu pakai sepatu. Gak bisa seperti itu. Nah, ini bagian-bagian dua contoh kecil bahwa memahami tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus dengan konteksnya selain dengan teks-teks yang bisa kita baca setiap saat. Nah, itu kalau di dalam keterangan para ulama, gabungan antara teks dan konteks itulah yang disebut dengan ilmu. Ya, kalau teman-teman sahabat melihat dalam ayat pertama yang turun kepada Nabi yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat kosakatanya di situ. Ada 5 ayat dari surah Al-Alaq. Kata apa yang paling banyak dalam 5 ayat itu? Coba bapak-bapak buka. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kata Rabb yang artinya Tuhan itu 2 kali disebut. Kata al-insan yang merupakan pelaksana tuntunan Tuhan itu 2 kali disebut. Tapi kata ilmu ya dalam bentuk kata kerja yang lampau maupun yang sekarang sedang, kalau kata orang Arab fi'il madhi dan fi'il mudhari itu 3 kali disebut. Jadi dari kalau kata ulama, kalau Anda mau tahu tingkat urgensi sesuatu itu di dalam Islam, maka lihatlah bagaimana Al-Quran membahasakannya. Jadi kalau kita mau tahu kira-kira sesuatu ini penting gak sih kita bahas panjang-panjang dalam kehidupan kita, lihat bagaimana Allah membahasakannya. Mohon maaf ya bapak-bapak saudara, kadang-kadang ini katanya kan akhir zaman nih bapak-bapak ya. Di akhir zaman ini kadang-kadang ada pembahasan panjang sekali tentang jin.
Jadi dakwah tentang jin. Ya, jadi dari A sampai Z dibahas tentang masalah jin, dan itu jadikan tema dakwah kemana-mana. Apa iya jin itu penting di dalam Al-Quran? Sejauh mana pembahasan tentang jin itu? Apa saja sih yang dibahas? Kalau kita ingin melihat urgensi sesuatu, lihat bagaimana Al-Quran membahasakannya. Maka kalau tadi Ustadz kita mengingatkan satu aspek ibadah mahdhah, kita harus ingat bahwa di samping ibadah mahdhah yang tadi beliau sampaikan, ada adab di situ. Jadi adab juga bagian dari ilmu. Selain ibadah mahdhah juga ada ibadah ghairu mahdhah atau aspek kemanusiaan. Kalau saya tanya Bapak Ibu, apa ayat yang paling panjang dalam Al-Quran? Ayat apa Bapak Ibu? Ayat tentang hutang piutang, jual beli, pencatatan dalam transaksi antar kita dengan orang lain. Jadi kalau ayat-ayat, ya katakanlah tentang ibadah mahdhah ya, itu pendek-pendek, ringkas-ringkas dan lugas-lugas. Tapi kalau ayat yang bicara tentang hubungan kemanusiaan, Allah sampaikan dengan detail sekali, panjang. Kalau kita lihat misalnya ayat tentang hoax atau berita bohong. Berapa ayat berita bohong itu dalam surah An-Nur misalnya? Ada 10 ayat, dari ayat 11 sampai ayat 20. Innalladzina ja'u bil ifki usbatun minhum, sampai 10 ayat. Beda betul dengan ketika Allah membicarakan wa aqimus salata wa atuz zakata. Jadi diasumsikan bahwa salat dan zakat itu sudah markuzah, dia sudah ada di dalam, maka dengan sedikit sentuhan dia akan tumbuh. Itu mestinya begitu. Tapi hubungan kemanusiaan saking kompleksnya, maka Allah uraikan dengan panjang lebar untuk memastikan setiap sisinya dapat kita tunaikan dengan baik.